Anggito menyatakan mundur dari dosen saat berada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Anggito menyampaikan hal itu di hadapan Rektor UGM Prof. Pratikno. Anggito mundur setelah dituduh menjiplak karya tulis milik orang lain. Alasan kakak menjadi plagiat itu apa sih? Kepepet. Kepepet. Iya, waktu itu ngerjainnya jam 9 sampai jam 5 pagi kalau nggak salah. Tapi kepotong tidur, soalnya ketiduran jadinya kan tadinya mau bikin lagi, mau translate yang bener, gara-gara udah telat jadi lo males copy paste aja langsung. Ini setengah Inggris, setengah Indonesia dia punya itunya. Bagaimana perasaan kakak waktu itu sebelum ngerjain sama setelah ngerjain? Kalau sebelum ngerjain sih ya biasa-biasa aja sih, namanya kita nyontek kan ada yang gampang kenapa enggak gitu. Tapi kalau setelah ngerjain, setelah ketahuan ya kayak ya udahlah mau gimana, pasrahin aja, emang salah. Gitu. Ada sanksi nggak yang kakak dapetin? Nilainya sih dipotong. Dipotong jadi C. ada pengaruhnya nggak? Nggak ada. Terus pesan kakak untuk mahasiswa yang lain? Ya kalau bisa ngerjain yang sebelum waktunya ya ngerjain sebelum waktunya lagi, jadi nggak usah buru-buru. Tapi kalau nggak bisa udah pepet ya mau apa daya. Oh gitu. Oke deh kak, makasih ya. Yuk. Oke. Waktu itu lu ngelakuin plagiat itu kapan ya, Bil? Plagiat itu ya. Itu semester 5 ya, semester kemarin sih. Alasan utamanya sih kan itu mata kuliah, ada mata kuliah jurusan sinema ya kan. Jadi kita disuruh bikin tulisan. Jadi mungkin karena waktu yang terlalu mepet, terus kurang sering dibiasain untuk menulis gitu ya. Jadi sekali diberi tugas seperti itu, ya udah kita search bahan buat tulisan itu buru-buru gitu loh, buru-buru. Jadi sebenarnya sih nggak bisa dibilang plagiat secara 100%, karena kebetulan di sini yang sama itu bukan kita mencontek karya teman orang lain atau tulisan teman-teman sendiri orang lain, maksudnya kita sama dalam hal sumber yang kita pakai untuk tulisan kita itu sama gitu. Terus gimana sih perasaan lu pas ngelakuin plagiat itu? Kalau awalnya sih itu waktu kita kerjain sih nggak merasa nggak merasa terbebani atau apa, soalnya kan kita ngerjain tugas gitu loh. Yang penting prioritas utama adalah tugas itu kelar pada waktunya, terus bisa dikumpulkan pada waktunya. Setelah mendapat pemberitahuan bahwa ada masalah gitu lah, nah itu baru kita coba kita selidikin lagi, kita benahin lagi, dan di situ baru tahu bahwa ada hal yang sama gitu dan dianggap sebagai plagiat gitu. Terus ada sanksi nggak? Sanksi sih ada dari dosen mata kuliah tersebut, karena kita cukup banyak untuk dalam satu kelas itu yang kena sanksi. Ya salah satunya nilai pasti dipotong gitu. Tapi untuk itu sih kita ikhlas aja, oke lah. Mungkin ini satu tidak sengaja, tapi kedepannya mungkin kita bisa lebih banyak belajar soal ini gitu. Terus apa sih pendapat dari teman-teman sesama anak sinem gitu? Kalau yang seperti bilang ngebully sih enggak, soalnya yang pertama seperti yang dibilang tadi, ini bukan 100% kesalahan. Ada pesan untuk teman-teman nggak? Pesan sih pasti ada, soalnya plagiat itu sebenarnya rencana sama nggak direncana tuh bisa aja kita menjadi seorang plagiat gitu. Seperti tadi kan kita nggak merencanakan bahwa kita emang nggak mau menjadi plagiat, tetapi perbuatan kita mengarahkan kita pada perilaku plagiatisme gitu loh.
Jadi pesannya sih penting hati-hati aja. Kalau mendapat kayak tugas kayak tadi tulisan, coba lebih meluangkan waktu lah gitu. Pintar-pintar aja. Sebenarnya salah kayak yang saya alami kemarin itu masalahnya sebenarnya bukan masalah tulisan, tapi karena masalah pembagian waktu yang kurang. Oh. Kak, mau nanya nih, hal yang sama sih kayak Kak Angel. Alasan kakak jadi plagiator apa sih? Tugasnya banyak banget, waktunya dikit, ya tapi karena salah gue juga sih. Belum, Tuh. nggak tahu ngatur waktu buat pembagian tugas. Terus perasaan kakak sebelum dan sesudah ketahuan itu gimana kak? Sebelum ketahuan itu biasa-biasa aja, soalnya kan masih banyak tugas yang lain. Tapi setelah itu baru, wah iya ya, nyesel. Ya udah, tapi mau gimana lagi, udah lewat. Gitu. Terus ada sanksi nggak setelah ketahuan itu? Nilainya dipotong jadi dapat C. Jadi dapat C. Oh berarti sama ya sama Kak Angel ya? Iya sama. Gitu. Setelah melakukan plagiat itu, ada pengaruhnya nggak terhadap hidup kakak? Sanksi sosial sih nggak ada. Cuman ya udah, cuma nyesel doang sih kayaknya. Yang aduh, kok gue dapet C ya? Sebenarnya bisa dapat B, tapi karena gue plagiat ya udah langsung C. Udah itu aja. Terus ada pesan-pesan nggak untuk mahasiswa yang lain? Ya intinya sih jangan ngerjain tugas H-1 lah. Ya kerjanya hari di tugasnya dikasih, kalau bisa pulang kosan atau pulang ke rumah langsung dikerjain daripada. Bagaimana pandangan Bapak tentang plagiarisme? Oke, plagiarisme kalau menurut saya sih sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan. Kalau saya pribadi, kita bicara soal gengsi aja sih. Gengsi karena kalau saya kan lebih bangga dengan sesuatu yang mungkin nggak terlalu bagus, tapi bukan berarti asal ya. Tapi itu hasil karya saya sendiri yang saya dapat dari hasil kerja keras. Jadi ada proses belajar di situ. Terus batas-batasnya itu yang gimana aja yang menurut Bapak udah termasuk plagiarisme? Tentang batas plagiarisme ya ini sebenarnya tergantung dari kita bicara soal apa ya. Kalau di sini saya sebagai seorang ya desainer atau saya sebagai animator gitu. Kalau misalnya kita memang mempergunakan sesuatu yang jadi common di dalam Creative Commons lah, misalnya itu yang sesuatu yang memang dibuka untuk publik untuk dipakai bareng-bareng, emang di-share untuk dipakai bersama-sama, itu sih misalnya saya sebagai animator saya punya menganimasikan sebuah karakter yang karakternya memang dibagikan online, ini boleh dipakai untuk siapapun, untuk studi animasi, studi gerakan. Nah itu kita nggak bicara tentang IP untuk si karakternya tadi, tapi saya akan bicara tentang kemampuan animate-nya itu. Nah itu berarti kan dua aspek yang dipisahin ya. Jadi batasnya saya nggak akan melakukan bahwa ini karakternya karya saya, enggak, tapi hasil animasinya ini animasi saya. Nah kalau saya melakukan itu biasanya saya harus memberikan misalnya kayak credit title kan, ini modelnya dibuat oleh si ini, atau misalnya ini buatan mahasiswa ya saya bukan ini buatan mahasiswa ini. Tapi kalau saya bicara desain, saya sebagai desainer grafis gitu kan, ya kalau misalnya sifatnya saya sebagai terinspirasi, misalnya saya lagi pengen bikin sebuah logo desain, rata-rata sekarang modelnya simpel, ya sudah saya akan ambil, misalnya saya mau mengikuti tren, yaitu batasnya saya mengikuti tren. Tapi ketika saya mengambil, anggaplah saya ngambil kayak logonya apa sekarang yang lagi in, logo apa ya, ya logonya apa, Starbucks misalnya, saya ngambil logo Starbucks, ya udah saya ambil lingkarannya warna hijaunya, kemudian di tengahnya gambar perempuan, cuma bedanya kalau itu gambar apa itu dari apa itu Starbucks. Nah kalau saya bikinnya diganti dengan gambar paradennya, itu sebenarnya kalau buat saya itu sudah bagian plagiat. Selama Bapak mengajar, pernahkah terjadi kasus plagiarisme yang Bapak tangani? Sering sekali mengalami, sering menemui, bisa dibilang setiap semester selalu ada kasus seperti itu, baik yang dialami di kelas yang saya ajar sendiri maupun di kelas lain. Nah,
saya cerita sedikit aja kali ya. Yang di kelas yang saya alami, karena kebetulan yang saya ajar ya mata kuliahnya dengan animasi atau 3D visualisasi gitu. Peluangnya memang sangat mudah untuk mahasiswa saya melakukan plagiarisme. Misalnya karena kita zamannya digital ya, apalagi sekarang internet mudah diakses. Kalau misalnya kita bikin model 3D itu bisa dengan ya udah tinggal download, tinggal ambil, kemudian ya dirubah-rubah dikit dan akhirnya dikumpulkan. Itu bisa dilakukan. Terus kejadian lain adalah dilakukan pas di ujian. Mungkin kalau bahasa umumnya mencontek ya. Kalau ujian tulis nyonteknya dengan plagiarisme itu dengan mencontek ditulis lagi. Tapi kalau di sini ada yang terjadi dengan misalnya di mahasiswa mereka mengambil hasil kerjaan dalam bentuk digitalnya di copy dan kemudian diganti namanya, di rename atau ada perubahan sedikit, tapi ya tetap aja kita bisa tahu bahwa itu adalah hasil kopinya. Nah, terjadi juga misalnya di material-material yang ya kita bikin tulisan, bikin laporan seperti tugas akhir atau magang. Nah, kalau untuk saya untuk tahunya sangat mudah karena gini, kalau misalnya itu tulisan laporan, ya sekarang pun kita punya teknologi namanya Google. Kita tinggal biasanya kalau kita lihat sebuah laporan atau sebuah tulisan yang kelihatannya kalau bahasanya itu betul-betul lah. Jadi istilahnya kita tahu mahasiswa yang mengerjakan rata-rata levelnya seperti apa. Tapi ketika ada tulisan yang ini sangat mengejutkan, misalnya hasilnya sangat bagus. Nah, itu biasanya kita juga mesti aware bahwa bisa jadi ini mahasiswa yang memang sangat berbakat atau bisa juga dia melakukan plagiarisme. Nah, kalaupun misalnya ternyata ada yang plagiarisme itu dilakukan dengan misalnya dia hanya mengambil sedikit demi sedikit dari banyak banyak objek, misalnya diambil satu garis, diambil satu kotak, diambil seperti itu pun kuncinya sebenarnya kami sebagai pengajar itu memang harus bisa memahami kira-kira mahasiswa ini seperti apa sih gitu. Kalau misalnya desain grafis ya kita bisa lihat, dan kita juga punya wawasan kan, desain itu seperti apa sih. Jadi kalau misalnya ada yang gambar vektor diambil atau model 3D diambil, kita pun bisa ya kita taunya dari situ. Nah, tindakannya seperti apa? Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mau langsung ini mahasiswa melakukan kesalahan kemudian langsung kita vonis bersalah dan kita tidak berikan kesempatan perbaikan, enggak. Tapi yang saya lakukan adalah saya berikan biasanya ketika itu ketahuan, saya panggil dulu mahasiswa secara personal dan saya minta untuk klarifikasi dulu apakah ini benar yang dia lakukan atau tidak. Sanksinya sih langsung kita terapkan, ya kita strict soal itu. Jadi bukan cuma soal nilainya bukan cuma jadi E, tapi kita pun berikan teguran tertulis, surat peringatan SP itu. Jadi ya itu yang harus kita lakukan untuk kita keep sebagai plagiarisme, anti plagiarismenya. Plagiarisme kalau buat saya adalah sesuatu yang najis dan memalukan. Kalau saya harap kita sama-sama pegang harga diri kita sebagai seorang desainer, sebagai seorang artis. Lebih baik kita punya hasil karya kita sendiri yang kita kerjakan mati-matian dengan perjuangan daripada kita ambil milik orang lain. Karena plagiat itu dosanya double, karena plagiat itu membohongi orang lain dan membohongi diri kita sendiri. Itu dari saya.